Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrad Nurseri. Pada video kali ini adalah update daripada renewal can atau pembaharuan seluruh cabang tersier tanaman anggur. Jadi seperti ini. Ini varian Angelica. Cabang tersier yang dulu adalah ini, yang sudah berbuah berkali-kali. Lalu kita pangkas habis. Tujuannya adalah untuk meremajakan cabang tersier secara keseluruhan dengan menumbuhkan tunas tersier baru. Pada video kali ini atau renewal can yang saya lakukan ini, saya tumbuhkan tersier baru dari basal bud. Jadi tersier ini betul-betul baru dan menggunakan basal bud di sini, ya. Ini sama ya. Ini juga dari basal bud. Cukup bagus ini pertumbuhannya. Tunas-tunas air ini kita buang. Kalau saya tunas air saya buang dari awal ya. Kalau rekan-rekan nggak dibuang juga nggak apa-apa, tetapi saya selalu buang. Tujuannya adalah untuk fokus ke pertumbuhan cabang baru ini. Nanti setelah panjang yang kita inginkan, biasanya saya menggunakan, kalau ini nggak hitungan daun ya, untuk varian ini karena ini pemangkasannya nanti akan panjang. Untuk Angelica ini saya tahan 1 meter, baru nanti kita pangkas di bud 9 ke atas sambil melihat mata tunas yang potensial bawa bunga. Jadi renewal can ini kita lakukan untuk meremajakan cabang tersier nih, semua dari basal bud nih. Ini juga sama dari basal bud. Ini juga sama dari basal bud ya. Terlihat. Nah, cukup bagus juga pertumbuhannya. Ini sisakan 1 mata tunas dan ini juga tumbuh nih. Sebelah sini ya. Basal budnya juga tumbuh. Jadi tujuan daripada renewal can ini adalah meremajakan cabang tersier secara keseluruhan. Yang pertama, untuk menyehatkan tanaman, karena dengan tunas-tunas baru ini kita berharap menghasilkan klaster bunga yang lebih baik dan tanaman akan menjadi lebih sehat ya. Kemudian alasan yang kedua, untuk manajemen percabangan, sehingga nantinya pemangkasan berikutnya tidak terlalu jauh dari pohonnya. Jadi kalau anggur itu kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, memang kita harus meremajakan cabang tersier, serta untuk menjaga percabangan tidak terlalu jauh dan kurang rapi ya. Jadi dengan seperti ini percabangan jadi nggak terlalu jauh dari pohonnya, serta lebih rapi. Ini juga sama, kita tumbuhkan dari basal bud. Nih, dari basal bud juga, varian Angelica. Kemudian ini yang tumbuh 2 seperti ini. Ini ya. Ini kita harus membuang 1. Nah, biar hasilnya nanti maksimal. Cukup subur. Ini masih menggunakan pupuk vegetatif pada pohon ini, karena memang ini renewal can ini tidak bertujuan untuk membuahkan, tetapi untuk membentuk percabangan baru. Nanti setelah ujungnya kita tahan, cabang-cabang tersier ini mencapai 1 meter. Saya tidak menghitung daun, tapi kurang lebih 1 meter untuk varian ini. Nanti baru kita masuk pupuk generatif.
setelah ujungnya kita tahan. Jadi seperti ini cabang tersier baru ya, ke sana. Setelah sampai di sana 1 meter, ujungnya ini kita potes, kita hentikan seperti ini. Tunas air kita buang, disitulah pupuk generatif kita mulai, kita berikan atau kita aplikasikan. Tujuannya untuk mengisi nutrisi atau mempersiapkan tanaman berubah fase menjadi generatif atau merangsang pembuahan. Jadi kalau kita biarkan terus-menerus, karena pemangkasan anggur itu akan maju terus. Jadi cabang yang ini misalkan, ini bawa buah, buahnya ada di sini, maka cabang inilah nanti yang akan kita pangkas di sini untuk kita buahkan kembali. Kalau kita pangkas di cabang sebelumnya, di sini misalkan tidak menghasilkan bunga. Jadi kalau ini berbuah, bawa buah, cabang ini kita menjadikan cabang pembuahan lagi, pangkas, tumbuh lagi, bawa buah lagi, terus cabang di sana lagi yang untuk pembuahan lagi, nanti akan semakin panjang. Jadi renewal can dan renewal spur itu harus dilakukan. Renewal can adalah peremajaan cabang tersier secara keseluruhan. Renewal spur adalah peremajaan cabang sekunder secara keseluruhan. Dan ini tunas-tunas baru menjadi lebih subur ya. Jadi kalau kita teruskan, terkadang nutrisinya juga sudah tidak terlalu fokus sehingga pertumbuhan mulai melambat. Jadi harus kita lakukan renewal can seperti ini. Jadi teman-teman yang pertumbuhan anggurnya setelah dipangkas semakin jauh dari pohonnya dan daunnya mulai mengecil dan terkesan semrawut atau percabangan menjadi kemana-mana nggak rapi, bisa dilakukan dengan renewal can ini. Tanaman akan sehat kembali karena melahirkan tunas-tunas baru yang juga lebih sehat ya, dan percabangan menjadi lebih rapi serta buahnya tidak terlalu jauh dari pohonnya. Dan harapannya produktivitasnya semakin meningkat atau menghasilkan kualitas buah yang lebih baik dengan kita melakukan renewal can, serta kesehatan tanaman menjadi lebih terjaga karena seiring dengan banyaknya percabangan juga di atas seringkali cabang-cabang terujung beberapa pohon terserang kutu perisai. Jadi dengan seperti ini tunas-tunas baru ini lebih bagus, lebih sehat juga. Jadi kutu perisai yang ada di cabang-cabang tersier yang terlalu jauh telah kita pangkas. Ini juga cukup subur nih, terlihat dari pertumbuhan ujungnya ya, sulur-sulurnya bagus. Jadi untuk pengaplikasian pupuk pada fase ini kita kembali ke vegetatif dengan menggunakan POC dan NPK seimbang, rutin seminggu sekali. Nah, nanti setelah cabang ini panjangnya 1 meter ya, ini dari sini ya, ke sana 1 meter, ujungnya baru kita hentikan. Setelah ujungnya kita hentikan, disitulah pupuk generatif mulai kita aplikasikan untuk merubah fase tanaman dari vegetatif ke generatif, serta untuk mempersiapkan pembuahan. Pangkas pembuahan nantinya kita berharap menghasilkan buah seperti yang kita inginkan. Kalau pupuk generatifnya sama seperti kawan-kawan yang lain kalau untuk tanaman ini, MKP, KNO3 dan karate boron. Jangan boron murni ya, karate boron. Karena kalau boron murni 1 sendok makan dicampur 10 liter air aja pohon masih gosong. Jadi kalau karate boron itu kalsium yang mengandung boron. Jadi boronnya kecil juga. Jadi renewal can ini berbeda dengan pembaruan cabang tersier. Jadi tidak hanya sekedar meremajakan cabang tersier, tetapi kita menghabisi tersiernya. Seperti ini. Kita tumbuhkan basal budnya, lihat. Tersiernya betul-betul kita habisi. Kita tumbuhkan basal bud. Sama, tersier kita habisi, kita menumbuhkan dari basal bud dengan menggunakan Dormac. Jadi ini menggunakan Dormac ya.
Semua dari basalbat. Jadi basalbat itu apa? Dari video saya sebelumnya, basalbat adalah mata tunas anggur yang berada di bawah mata tunas utama ini. Misalkan ini mata tunas utama, basalbat itu di sini. Jadi mata tunas yang tidak bisa terlihat secara kasat mata atau tidak bisa kita lihat secara mata telanjang, tetapi bisa kita tumbuhkan dengan bantuan Dormek tentunya, agar pecah tunasnya lebih cepat. Jadi kenapa saya menggunakan Dormek? Yang pertama adalah untuk merangsang pertumbuhan basalbat ini atau merangsang pertumbuhan tunas baru. Lebih cepat tumbuh. Karena jika tidak menggunakan Dormek, pertumbuhan lebih lama, lebih daripada 15 hari, menyebabkan tanaman menjadi mulai mengering. Karena lambat seprut, mulai mengering, mundur, maju ke sini terus, lama-lama mati. Jadi tujuan penggunaan Dormek adalah merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru pada tanaman anggur ini, serta mempercepat waktunya. Karena kalau lebih dari 15 hari setelah kita pangkas seperti ini, tidak segera tumbuh, maka batang ini akan kering. Jadi untuk mencegah itu, saya mengaplikasikan Dormek atau hidrogen sinamid dengan tujuan untuk mempercepat waktu tumbuhnya. Kita berharap kurang dari 15 hari tumbuh, dan betul ini 10 hari sudah tumbuh semua. Pada saat itu 10 hari sudah semprot semua di sini ya. Kalau ini sudah 20 harian. Karena tunasnya sudah lumayan besar. Jadi kalau meremajakan cabang tersier saja dengan renewal can berbeda. Ini renewal can. Jadi betul-betul kita habisi, kita tumbuhkan dari tersier yang betul-betul baru dari basalbat. Bisa dilihat ya. Di sini sudah terlihat. Lalu kita ke pohon yang hanya sekedar meremajakan cabang tersier saja, tidak melakukan renewal can. Jadi ini dari arem. Seperti ini. Kalau ini tidak renewal can. Jadi ini hanya meremajakan cabang tersier saja. Karena pada pohon ini saya menginginkan tandan terbaiknya. Jadi pemangkasan ini, model pemangkasan ini bukan untuk pembuahan. Meskipun ini membawa buah, kita buang. Karena saya tujuannya tidak membuahkan. Contohnya seperti ini. Nih, ini kini bawa buah, kita buang. Karena tujuan saya sedang tidak membungakan, tapi untuk meremajakan cabang tersier dengan tujuan untuk mendapatkan tandan maksimalnya. Saya akan melakukan pemangkasan can pruning nantinya. Karena ini pemangkasan sebelumnya adalah spur. Spur pruning. 1 sampai 3 mata tunas. Nah, pemangkasan berikutnya saya akan melakukan can 4 sampai 6 mata bat. Nah, ini peremajaan tersier ya. Jadi ini bukan renewal spur. Ini ada arem. Kalau saya melakukan renewal spur, maka arem ini saya potong. Jadi kalau renewal spur, ini pemangkasan arem seperti ini saya pangkas di sini. Saya akan tumbuhkan dari sini. Ini sama, arem ini saya potong di sini, saya akan tumbuhkan dari sini. Itu kalau renewal spur, itu perbedaannya ya. Kalau ini hanya sekedar meremajakan cabang tersier saja. Seperti ini. Terlihat ya. Kalau ini peremajaan cabang tersier. Jadi kalaupun membawa buah saya buang. Karena bukan tujuannya, ini buah bonus saja. Tujuan saya daripada pemangkasan ini adalah membentuk tersier baru dengan harapan untuk mendapatkan tandan maksimal pada pemangkasan berikutnya. Berbeda dengan renewal can. Renewal can dari saya tumbuhkan dari satu bat atau basal bat di sini. Jadi ini kalau saya mau lakukan renewal can, saya pangkas di sini. Ini juga saya pangkas di sini. Ini juga saya pangkas di sini. Jadi kalau ini di pohon ini hanya pembentukan tersier baru pada pohon ini untuk mendapatkan tandan maksimalnya. Jadi berbeda remajaan cabang tersier saja dengan renewal can. Paham ya sampai di sini rekan-rekan ya? Kalau ini terbentuk arem. Kalau yang di sebelah sana memang belum
kita pangkas kembali ya, karena masih menunggu hujan agak mereda sedikit, karena ini masih terlalu hujan lebat, serta menunggu percabangan-percabangan ini menjadi agak besar sedikit. Meskipun ini sudah di sana bawa buah, cabang ini di sini juga dipangkas bawa buah lagi. Jadi selalu seperti itu. Kalau di sini kita buahkan terus-menerus tanpa berhenti ya. Jadi selalu ada buahnya di tempat ini. Tak pernah kosong sampai sana-sana. Kita kembali ke topik utamanya. Jadi ini cara-cara pemangkasan anggur untuk membedakan renewal can dan hanya sekedar permajaan cabang tersier saja. Ini sebenarnya dipangkas di sana, setelah cabang ini ya, di sana menghasilkan buah, cuma tandanya kurang maksimal, sehingga saya pangkas mundur. Nah, cabang-cabang inilah yang nantinya saya gunakan untuk cabang pembuahan. Ini pun buah nih, seperti ini nih, tandanya nggak bisa panjang, jadi kita harus buang nih seperti ini. Nah, pemangkasan berikutnya adalah menggunakan cabang tersier yang baru ini, kita berharap mendapatkan tandan maksimalnya. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan serta menambah semangat untuk menanam anggur di sekitar rumah kita. Just Grab Nursery lokasi 1. Jadi ini di kebun lokasi 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.